Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya kita dapat dipertemukan kembali dalam pagi hari yang cerah ini, Sabtu 29 Juli 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tak kurang satu apapun. Sholawat salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah sauri teladan kita yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Terima kasih Pernuwun Mas Bani, moderator kita yang cukup menggelegar dan mempesona pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengawali kegiatan ini ya, materi inti dan nanti diskusi sampai ketiga pembicara selesai. Baik, saya share screen ya untuk materi yang akan saya sampaikan. Dan secara spesifik saya coba mengambil sesuai dengan kompetensi dan ini ya, pengetahuan saya ya terkait implementasi EHR, Electronic Health Record, dan juga transformasi digital kesehatan. Kita coba akan berbicara secara ini ya, baik dari sisi hukum, kemudian peraturan-peraturan yang berlaku, pedoman yang ada, dan juga bagaimana perkembangan layanan kesehatan di tempat-tempat lain gitu kan. Oke, saya coba mengawali sebenarnya meskipun ini baru santer di tahun 2022 ya, 21-2022 atau tepatnya pasca COVID ya. Sebenarnya ini sudah mulai dibicarakan oleh teman-teman penggiat health informatik ya, atau teman-teman yang memang suka berkecimpung di bidang informatika kesehatan sejak tahun setelah tahun 2010 ya. Bahkan saya masih ingat saat tahun 2014 itu ada roadmap sistem informasi kesehatan nasional yang di situ dicanangkan harusnya tahun 2020 atau 2019 saya lupa, kita sudah memiliki integrasi layanan kesehatan di semua level, baik FKTP ataupun layanan tingkat lanjut, klinik, puskesmas, dinas kesehatan, dan beberapa kementerian terkait gitu, itu sudah saling sinergi datanya satu sama lain ya. Meskipun pada akhirnya belum bisa terrealisasi ya. Nah, mengapa ini harus ada? Ini sebenarnya sudah pembicaraan beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Ini masalah klasik kita ya, bahwa yang pertama adalah sistem informasi surveillance yang ada di kita itu memang tidak real time ya. Sehingga hal-hal yang bersifat deteksi dini, kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk policy making, ya, pengambilan kebijakan, itu kadang-kadang menjadi kendala ya. COVID menampar kita, ya, saat COVID kemarin itu seperti menampar kita ya, menyadarkan kita bahwa data kesehatan kita memang ada masalah gitu. Kemudian kemampuan deteksi dan kegawat daruratan yang memang ini ya belum responsif. Ini prioritas kegiatan prioritas dalam transformasi digital kesehatan. Yang pertama yang akan dilakukan adalah bagaimana integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan. Mulai dari bagaimana satu data kesehatan nasional yang dipakai ya. Kemudian integrasi sistem kesehatan dan pengembangan sistem analisis big data kesehatan. Yang harus kita ketahui bersama bahwa konsep electronic health record ini adalah pencatatan yang sifatnya menyeluruh ya. Tidak hanya data-data kesehatan medis ya, not only data medis dan juga kesehatan, tapi ini juga ada data-data yang sifatnya administratif dan penunjang yang lain. Dan bagaimana konsep interoperabilitas sistem itu ada dan bagaimana faktor atau ini ya hal-hal yang harus kita perhatikan
Bahwa secara umum kalau kita lihat di sini rilis dari IHR ini mengatakan memang interoperabilitas sistem itu tidak hanya berbicara tentang data sharing, tapi juga berbicara tentang data exchange. Bagaimana pertukaran data antar fasilitas pelayanan kesehatan. Karena kita berbicara tentang layanan kesehatan, ya berbicara tentang bisnisnya. To become excellent business enabler. Artinya IT ini bisa mendorong fasilitas pelayanan kesehatan untuk mampu menyehatkan institusinya, mendorong mereka berkembang dengan baik dari segi bisnis dan juga layanan kesehatan yang nantinya diberikan ke pasien yang lebih profesional dan lebih baik lagi. Ya, saya kira itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Nggak kelebihan ya Mas Bani ya. Nah, kalau sidik-sidik ya Allah. Ya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Ada pertanyaan yang ditujukan oleh jenengan. Ini ada satu pertanyaan, dari sebentar. Dari Rizky Oktav. Ini izin bertanya, saya dari Klinik Mutiara Hati Pekanbaru. Ingin bertanya kepada pembicara pertama, apa saja yang harus dipersiapkan oleh tenaga kesehatan dalam menghadapi transformasi digital kesehatan? Apakah keberadaan digitalisasi kesehatan akan dapat menjadi ancaman untuk nakes? Seperti itu Bapak Fahmi? Bisa langsung mawon kita berdiskusi. Tadi sedikit saya menyinggung bahwa yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana seorang tenaga kesehatan itu harus adaptif. Harus adaptif yang pertama. Dia mampu beradaptasi dengan adanya transformasi perubahan dari banyak kegiatan yang mungkin barangkali pencatatan kita lakukan secara manual, itu nanti kita rubah ke digital ya, atau elektronik. Yang kedua adalah kompetensi ya. Jadi kompetensi itu penting ya. Jadi saya sering menyampaikan di mahasiswa saya di beberapa profesi ya. Saat ini kan di berbagai profesi sudah ada mata kuliah sistem informasi kesehatan atau aplikasi sistem informasi kesehatan. Jadi macam-macam namanya. Situ memang menekankan dan memberikan informasi kepada mahasiswa tentang bagaimana mereka memahami konteks kesehatan dalam hal kacamata digitalisasi atau pencatatan data kesehatan dan medis ya. Selain saya kira tidak hanya itu saja ya, teman-teman calon alumni atau calon nakes ini juga harus selalu upgrade dirinya tentang pemahaman bagaimana transformasi digital ke depan ya. Karena mau nggak mau suka nggak juga sekarang di rumah sakit mau tenaga medis atau nakes dia akan berhubungan langsung dengan sistem informasi. Nah, intinya adaptif kemudian meningkatkan kompetensi ya. Ya, kalau saya ditanya apakah ini ancaman atau bukan, itu yang bisa menjawab adalah diri sendiri ya. Saya sering menyampaikan ini bisa jadi sebuah ancaman ketika kita tidak adaptif, kita tidak berusaha untuk meningkatkan kompetensi kita dan pemahaman kita tentang perkembangan teknologi informasi di kesehatan. Ya, kita akan terancam. Tapi ini akan jadi peluang besar buat kita ketika memang seorang tenaga kesehatan itu memiliki kemampuan yang mumpuni ya, dan dia paham bagaimana mengkondisikan dan bagaimana dia menyesuaikan ya dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Di beberapa negara maju, contohnya memang pemanfaatan tenaga atau pemanfaatan sistem informasi ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan pengurangan tenaga kesehatan besar-besaran di fasilitas pelayanan kesehatan. Mengapa itu terjadi? Pertama adalah karena industrialisasi itu memang mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pemberian layanan. Memang setiap kebijakan, setiap perubahan ada sisi positif dan negatif ya. Nah, tapi teknologi itu menjadi partner atau mitra kita dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik. Saya kira itu. Nasrul minallah wa fathul qarib. Bila ibil sabil haq astabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.